Nah, kemudian untuk masalah polemik Ba'alawi, ini zaman sekarang ini zaman fitnah. Orang yang dikatakan tokoh agama, ngerti kitab, cuma mempelintir, diputarbalikkan. Yang mulai dulu para habaib, yaitu yang kita kenal di masyarakat Ba'alawi, mereka itu adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma mungkin ditimbulkan rasa hasud atau apa, saya tidak paham, kemudian dia memfitnah Habaib, mengatakan Habib itu bukan cucunya Nabi Muhammad, Habib itu nasabnya terputus. Padahal ulama-ulama mulai zaman dahulu sampai sekarang mereka mengakui tentang nasab Ba'alawi. Karena itu hati-hati, bahaya kalau kita ngikuti ulama tapi ulama yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka mengatakan begini. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Nah, Ubaidillah ini tidak tercantum di dalam buku nasab. Nah, maka dari itu Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah, yang mana Ubaidillah datuknya Ba'alawi. Kalau Ubaidillah tidak tercatat di dalam buku tarikh, buku sejarah, buku nasab, maka terputus nasab Ba'alawi. Ini kan yang dilontarkan oleh mereka. Padahal untuk masalah ilmu nasab bukan sembrono seperti itu. Bukan berarti kalau tidak tercantum di dalam buku sejarah, buku nasab berarti dinafikan. Nggak bisa seperti itu. Saya kasih contoh. Saya mempunyai anak 5. Kemudian yang masuk kakak 4. Satu nggak masuk kakak. Apakah anak saya nomor 5 ini berarti bukan anak saya? Karena tidak masuk terhadap kakak. Kan tidak seperti itu. Bukan berarti tidak tercantum di buku kakak, berarti bukan anak saya. Nggak bisa. Kenapa? Masyarakat faham. Masyarakat faham bahwasanya anak saya yang nomor 5, walaupun tidak masuk di dalam buku kakak, tetap ini anak saya. Begitu juga Ba'alawi. Mereka itu sudah terkenal keturunannya Nabi Muhammad SAW turun-temurun. Kalau seandainya ini Ubaidillah tidak tercatat di buku nasab, seumpamanya, mungkin dia belum dapat gitu ya, seumpamanya belum ada. Bukan berarti Anda tidak dapat nama Ubaidillah di dalam buku nasab, berarti Anda mengatakan terputus. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Masyarakat zaman dahulu sampai sekarang yang sezaman dengan Ahmad bin Isa al-Muhajir mengakui mereka itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Nah, pada video kali ini saya ingin mengkritisi ya statement dari seorang Habib di mana dia itu menyatakan bahwasanya terjadinya polemik nasab ini ya berangkat dari seorang tokoh agama yang mengerti agama dan paham kitab tapi memelintir ya, karena dia mengatakan bahwasanya akhir zaman ini adalah zaman fitnah, di mana banyak fitnah-fitnah terjadi, termasuk fitnah terhadap nasabnya klan Ba'alawi. Kalau memang dikatakan fitnah, kalau memang dituduh fitnah, ya, maka tunjukkan kebenaran nasabnya Ba'alawi. Jangan melakukan framing dan penggiringan opini seperti yang sudah-sudah. Nah, kemudian Habib ini ya mengatakan bahwasanya kalau seumpamanya ya nama seorang Ubaidillah atau Alwi bin Ubaidillah tidak tercatat di dalam buku nasab ataupun buku sejarah, maka belum tentu orang tersebut tidak ada. Ya,
Saya sepakat dengan kalimat tersebut. Akan tetapi, bagaimana kita bisa mengetahui seorang sosok yang historis, ya, seorang tokoh, seorang imam, seorang ulama besar dari kalangan keluarga keturunan baginda Rasulullah SAW yang mengklaim nasabnya paling sahih, catatan silsilahnya paling rapi. Bagaimana kita bisa mengetahui itu kalau bukan dari catatan sejarawan dan para ulama-ulama an-nasabah? Nah, itu poinnya. Kemudian yang berikutnya, dia memberikan analogi yang tidak apple to apple. Karena apa? Karena yang menjadi polemik dalam nasabnya para habaib atau klan Ba'alawi ini adalah ketersambungan nasab para habaib dengan Alwi bin Ubaidillah, yang kemudian Ubaidillah ini mereka klaim sebagai salah satu dari sekian putra Ahmad bin Isa. Nah, itu buktinya dari mana gitu loh. Kalau memang mereka itu mengklaim nasab yang jauh tersebut, sementara kita sama-sama tahu bahwasanya pengakuan klan Ba'alawi sebagai bagian daripada zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bermula pada abad ke-9. Yang paling masyhur itu adalah kitab Al-Burqatul Musyiqah, karya daripada Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Sementara pada abad sebelumnya tidak ada satupun para sejarawan maupun an-nasabah apalagi yang mencatat nama Ubaidillah sebagai bagian dari putranya Ahmad bin Isa Ar-Rumi, yang mereka klaim kemudian menjadi Al-Muhajir. Nah, dia mencontohkan bagaimana? Contoh seperti saya, misalkan saya punya anak 4, yang 3 masuk KK, yang 1 tidak masuk KK. Apakah anak yang ketiga ini dinafikan sebagai anak saya karena tidak masuk ke dalam KK? Kan tidak bisa begitu. Loh, ini berbeda. Ini berbeda. Karena Anda menganalogikan nasab yang dekat. Adapun nasab yang jauh, itu cara pembuktiannya harus ada catatan kitab sezaman. Gitu loh, ya. Jadi tolong gitu loh. Kalau memang Anda di awal tadi mengklaim bahwasanya mungkin ya Kiai Imad dengan teman-teman yang lain yang ikut mengomentari dalam polemik nasab ini dianggap belum menemukan kitabnya, lalu Anda sudah menemukan belum kitab yang memverifikasi bahwasanya Ubaidillah itu betul-betul anaknya Ahmad bin Isa? Kan dari awal video sampai akhir video Anda tidak menunjukkan kitabnya, tapi Anda mengatakan mungkin belum ketemu. Kalau mungkin belum ketemu, ya, berarti masih ragu-ragu, berarti masih abu-abu. Maka jangan mengklaim sebagai nasab yang paling sahih dan paling rapi pencatatan silsilahnya, gitu loh. Nah, kemudian poin yang ketiga, Anda mengatakan bahwasanya Sayyidina Ubaidillah atau Alwi bin Ubaidillah itu adalah orang yang masyhur. Semua masyarakat dan ulama yang sezaman dengan beliau itu mengakui secara turun-temurun ketersambungan nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW melalui Ahmad bin Isa Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Ya. Nah, kalau memang Anda menyatakan bahwasanya masyarakat yang sezaman dengan Alwi bin Ubaidillah dan juga para ulama yang hidup sezaman dengan Alwi bin Ubaidillah itu mengakui nasabnya bersambung kepada baginda Rasulullah, maka apa buktinya? Mana catatan manuskripnya? Mana catatan kitabnya? Kan itu yang selama ini kita cari. Dan itu yang selama ini kita tuntut. Yang sampai detik ini, sudah setahun lebih, ya, klan Ba'alawi melalui MDRA-nya, Maktab Daimi Rabita Alawiyahnya, tidak mampu menyajikan kitab itu. Nah, jadi ini jelas, ya, penggiringan opini dan framing untuk mengalihkan isu dengan menakut-nakuti membawa hadisnya Kanjeng Nabi. Nah, ini tidak boleh seperti itu, ya. Kalau memang Anda ingin ikut mengomentari polemik nasab ini karena memang Anda bagian dari orang yang nasabnya dipersoalkan oleh Kiai Imad dan rekan-rekannya, maka jawab dengan ilmiah. Jangan melakukan penggiringan opini atau framing. Nah, ini kebiasaan mereka, teman-teman, ya. Ini menjadi bukti bahwasanya sampai detik ini klan Ba'alawi tidak mampu menyajikan kitab yang bisa membuktikan
atau memverifikasi keabsahan nasab leluhur mereka bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan sekaligus ini menjadi bukti di mana sebelumnya klan Ba'alawi ini kebanyakan diam 1000 bahasa, tapi muhibbinnya yang banyak membantah tesisnya Kiai Imad, walaupun dengan bantahan-bantahan yang tidak bisa mematahkan argumentasi yang dibangun oleh Kiai Imad. Ini membuktikan bahwasanya para muhibbinnya sudah dianggap tidak mampu untuk melawan, mematahkan tesisnya Kiai Imad, maka mereka satu persatu mulai muncul dengan bantahan yang sama, tidak mampu memberikan bantahan yang bisa mematahkan argumentasi yang disajikan oleh Kiai Imad dalam tesisnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.